Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Real Talk. Kita bakal lanjut ngobrol sama Rati, kembaran aku di sini. Dan sekarang kita bakal ngambil sebuah topik untuk dibicarakan. Ada di sini, ambil yang warna ungu ya. Satu aja dulu. Satu topik aja, nggak tahu deh kita bakal dapet topik apa nih. Kalau tiba-tiba dapet yang sering kita omongin, jeng. Boleh kakaknya. Ih, apa nih? Apa? Teriak. Pelakor guys. Coba. Kenapa kita dengerin ini? Kita jadi orang julid hari ini. Ngomongin pelakor. Apa ya? Gini, menurut kamu pelakor itu apa gitu dulu deh? Berebut laki orang. Iya, berebut laki orang. Tapi kategori pelakor itu yang gimana nih? Soalnya kalau misalkan masih dalam keadaan selingkuh itu menurut kamu pelakor atau belum? Kalau menurut aku nih, dia bisa dibilang pelakor kalau dia tuh secara sadar dan tahu si cowok ini udah punya pasangan, tapi masih tetap aja ngeyel gitu pengen dapetin tuh cowok. Apalagi tuh cowok juga mau tuh, terus main di belakang tuh kayak wah gitu kita teh. Kayak itu nggak sih seharusnya layangan putus yang lagi booming kemarin. Oh si Lydia. Betul. Dia kan udah tahu tuh, udah berkeluarga, udah punya istri, masih mau diembat juga. Jangan guys. Tapi kalau selingkuh berarti bukan termasuk. Maksudnya kalau masih simpenan gitu, dia nggak tahu kalau orang ini udah berkeluarga, udah punya pasangan, belum dikategorikan pelakor dong. Ya kalau situasi kayak gitu sih, si cewek itu nggak tahu tuh kalau statusnya dia jadi pelakor. Tapi kalau di mata pasangan si cowok, ya udah dia pelakor karena dia ngerebut si cowok. Tapi kan hubungan yang cowok sama yang cewek itu yang masih pacaran atau berumah tangga itu kan masih jalan terus nih. Kalau misalkan posisinya si cewek itu juga belum tahu kalau si cowoknya punya wanita lain gitu, dan si cowoknya masih ngejalanin dua-duanya, nggak milih salah satu, Tetap aja sih itu mah buaya. Astaga. Itu buaya. Jar. Julitin pelakor. Tapi banyak banget gak sih kayak yang kayak gitu? Nggak cewek nggak cowok nggak sih? Iya sih, selagi ada kesempatan, situasi dan kondisi yang cocok gitu, terus ada kesempatan, jadi udah gitu. Menurut kamu situasi seperti apa yang bikin itu terjadi? Misalkan kayak ya selingkuh itu terjadi sampai akhirnya yang tadinya hubungannya baik-baik aja bisa jadi renggang gitu. Kalau menurut aku nih, misalnya kayak ini, misalnya aku, terus pacar aku nih, kan aku nggak tahu nih, misalnya kayak kurang ada komunikasi kayak gitu, terus si cowok ini tuh ngerasa jenuh sama si cewek tapi nggak pengen mutusin gitu, tapi masih tetap ngejalin hubungan, cuma kayak jenuh aja, mungkin kayak pengen punya me time kayak gitu. Terus di saat nih cowok nih pergi kemana, terus ketemulah nih sama si satu cewek nih yang bisa ngisi kekosongannya dia, kebosanannya dia, yang nggak ada di aku gitu misalnya. Kayak seru aja ngobrolnya. Aku juga kalau misalnya nih lagi jenuh sama pasangan, terus ketemu cowok nih temen, terus ngobrol asik kayak gitu, tapi ternyata si cowok ini punya perasaan, kan akunya kayak ngerasa gimana nih ya, kayak itu iman itu diuji gitu lah rasanya. Kayak banyak cobaan guys. Mending kalau curhat jangan ke lain gender deh. bahaya. Tapi kalau sesama gender, bahaya juga Tapi sama aja. jarang sih, tapi lebih bahaya kalau ke lawan jenis sih. Soalnya kan kayak perasaan tuh kita nggak tahu nih
Jarang kan kayak kita tuh nggak kayak yang aku pengen suka sama dia padahal belum, nggak bisa kan. Jadi kayak ya udah emang dari dalam aja ngerasa kayak deg gitu tiba-tiba. Misalnya nih kita udah temenan lama sama nih orang, udah biasa kayak biasalah kayak saudara gitu sih. Terus tiba-tiba di satu kondisi nih, satu situasi nih, terus kayak ngerasa kok aku ngeliatnya kayak ganteng banget ya, aduh kok aku deg-degan ya deket dia itu gimana coba? Padahal aku gak pengen kayak aku gak pengen suka sama dia, tapi gimana dong kayak gitu. Perasaan emang nggak bisa dikontrol ya guys. Yang tadinya kita mungkin nggak suka sama nih orang bisa jadi suka, yang tadinya kita suka sama nih orang bisa jadi nggak suka. Kita nggak pernah tahu. Ini benar. Berarti kuncinya mungkin di sini ya, di komunikasi. Berarti kalau emang udah menjalin sebuah hubungan, penting banget adanya komunikasi. Apapun itu mending jujur gitu kan, omongin aja kalau emang lagi butuh waktu sendiri atau lagi bosen dengan rutinitas yang itu aja. Mungkin bisa diomongin sama pasangannya, siapa tahu bisa tukar pikiran, terus ngasih pendapat, ketemu solusi, nyari solusi yang baik untuk hubungan berdua gitu kan, biar nggak ada main di belakang atau berprasangka gitu kan, nanti jadi overthinking. Saya banget itu. Kalau aku sih kayak gini, apa tuh? Iya. Padahal aku ngomongin diriku overthinker loh gitu. Aku tahu malahan. Jadi kayak gini, buat cewek-cewek nih, aku juga bisa kasih tau aja. Kalau aku nih ya, kayak yang hidup itu singkat gitu loh. Jadi kayak mending kejar itu apa yang buat kita bahagia. Betul. Kalau kita bahagia sama pasangan kita, ya udah positive thinking aja. Walaupun misalnya nih, misalnya ternyata dia ada main di belakang nih, terus kita ngerasa aduh bego nih selama ini kayak dibegoin gitu loh. Nggak tahu dia tuh ternyata main di belakang gitu. Ya udah kayak berusaha kayak lepasin aja gitu. Nggak, kalau aku sih nggak usah pikir 2-3 kali buat ngelepasin tuh cowok. Kalau itu cowok sengaja memang cari yang lain atau memang kasih hatinya juga buat yang lain dan yang lainnya itu juga mau, ya udah itu buat yang lain aja, udah aku single happy aja gitu loh. Cari yang lain lagi, cowok nggak cuman itu doang, masih banyak. Lebih baik kayak kejar gitu loh apa yang buat kita tuh bahagia gitu. Banyak bintang di langit guys. Iya bener, jangan buang-buang waktu buat sedih, buat nangis, buat galau. Jangan guys, sayang banget waktunya, kita hidupnya itu cuma sementara. Love yourself, dapat itu lagi, love yourself. Dia army loh guys, ngomong-ngomong. Love yourself pas banget. Aku juga sering banget ngomongin soal love yourself, cintai dirimu sendiri kan sebelum kamu mencintai orang lain. Penting banget. Cintai diri sendiri dulu. Gimana kamu bisa mencintai orang lain kalau kamu aja nggak cinta sama diri kamu sendiri? Termasuk mungkin soal cowok ya. Kamu ngasih cowok itu nyakitin kamu pun itu berarti kamu nggak sayang sama diri kamu. Kita jadi ngomong soal pelakor, selingkuh menyelingkuhi. Orang ketiga lah. Tapi kamu pernah nggak punya pengalaman jadi orang ketiga atau diduain gitu? Diduain. Kalau sekarang sih enggak sih ya. Enggak ya, pengalaman yang udah lewat lah, yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu sering. Wow. Sering diduain ya. Waktu itu ya gimana ya? Mungkin belum berpengalaman akunya ya. Betul sekali. Tos dulu deh. Sering banget diselingkuhi. Terus ngerasa kayak aduh akunya dimainin, padahal apa sih aku tuh ngasih yang terbaik gitu, kayak yang selalu buat dia seneng gitu, tapi masih aja diselingkuhin, terus begonya masih bertahan juga nih kayak gitu. Aduh, sama banget. Terus setelah itu lepas, terus ngejalanin hidup sendiri kayak baru, tapi kayak baru nyadar, terus kayak baru pelajarin itu yang kayak ngapain
buang-buang waktu nyakitin diri sendiri gitu. Kemarin-kemarin ini mending ya udah happy aja, mau bergaul kemana aja udah terserah, bebas gitu. Yang penting akunya bisa ngasih positive vibes buat banyak orang, terus juga lingkungan aku ya lingkungan positif juga. Ya udah gitu. Betul. Mungkin kayak gini kali ya, karena ya namanya masih muda, kita masih belia, masih masa-masa pubertas gitu kan, lagi kayak baru minyak remaja, kita baru mulai menyukai lawan jenis gitu kan. Sesuatu yang baru kita pasti banyak jatuh bangunnya kan, sama kayak anak bayi baru belajar merangkak, baru belajar berjalan pasti jatuh dulu, luka dulu, apa lecet dulu, sampai akhirnya bisa jalan sendiri. Mungkin dalam percintaan juga gitu kali ya, yang awalnya mungkin nggak tahu apa-apa, nggak tahu cara nge-treat cowok atau cewek ya, buat cowok-cowok. Kita juga baru kayak baru mencoba menjalani sebuah hubungan dan mungkin nggak tahu karena nggak pernah ada yang ngajarin. Betul nggak sih? Nggak ada kelas cinta kan? Kita nggak pernah denger itu. Mungkin sekarang udah ada ya di YouTube udah ada kelas cinta. Kalau zaman dulu orang tua kita aja nggak pernah ngajarin bagaimana kita bersikap sama pasangan kita atau calon pasangan kita, sama orang yang kita sukai aja deh, gimana kita bersikap atau bagaimana cara kita menjaga hati kita biar nggak dilukai gitu kan. Kita nggak pernah diajarin itu. Sampai kita belajar sendiri, jatuh bangun sendiri ya guys. Diselingkuhin iya, diapain lagi, diduain, ditigain. Pernah ditigain? Kayaknya pernah. Sedih banget sih. Oke. Topik kita tentang pelakor kita sudah aja dulu ya. Kita juga udah dapat pelajaran beberapa kan juga. Kalau bisa sih gimana ya ngomongnya ya. Kita topiknya parah banget sih. Tapi kita juga tidak dalam posisi yang bisa menasehati orang. Itu bisa di segala umur soalnya gitu kan. Kayaknya emang nggak ada sih cewek yang mau jadi pelakor ya. Kayak pastinya sih nggak ada. Kayak pelakor itu ada tuh karena situasi dan kondisi yang memungkinkan gitu. Iya, balik lagi ke komunikasi itu tadi. Mungkin kalau emang udah menjalani hubungan pacaran, udah ada komitmen apalagi. Kalau emang udah ada komitmen ya udah, ada masalah apapun ya diomongin aja, dikomunikasikan aja, cari solusinya bareng-bareng gitu kan. Jangan cari pelampiasan keluar gitu. Betul. Oke deh, segitu aja video kita kali ini guys. Semoga menghibur. Semoga juga dapat pesan-pesan dari kita yang gak seberapa ini. Banyak ngebacot dan julidnya. Dan thank you Ratih. Kita masih ada segmen satu lagi deh yang pengen kenal lagi tentang Ratih ini siapa dan ngapain aja kesehariannya. Kita ke video yang selanjutnya ya. So thank you for watching guys. I'll see you on the next video. Bye bye.